stok pupuk dan perkembangannya itu kan hari belakangan ini sudah banyak dibicarakan. Iya, benar. Sama petani dan kelompok tani dan lain-lain yang Iya. terkait dengan petani. Ngomong-ngomong, Mas Oki ini kan juga bagian dari petani. Kami tahu itu Mas Oki juga sebagai pemerhati dan banyak terlibat di urusan pertanian. Ya. Apa yang Mas Oki bisa sampaikan terkait isu pupuk ini, Mas? Selama ini Kabupaten Situbondo semenjak kita berganti bupati dari tahun 2020 sampai sekarang ke tahun 2024, tiap tahunnya alokasi petani terkait masalah pupuk ya ada perubahan, tentunya ada perubahan. Namun semenjak tahun 2020 sampai tahun 2024, perubahan itu tidak signifikan dan cenderung ada penurunan. Kemarin bulan 1 dari alokasi Menteri Pertanian yang awalnya 500 sekian ton, sekarang ada kenaikan oleh Menteri Pertanian, oleh Pak Amran Sulaiman, dinaikkan menjadi 900. Jadi kurang lebih Menteri menaikkan alokasi pupuk sekitar 92,5%. Itu di Situbondo atau nasional? Itu secara nasional, Mas Bob. Semenjak saya kemarin dapat informasi juga terkait masalah SK Bupati yang dikeluarkan oleh Bupati Situbondo sendiri, setelah saya hitung-hitung di bawah angka dari kementerian, yaitu 91%. Sedangkan kementerian menaikkan alokasi pupuk 92,5%. Namun yang jadi perhatian saya, kenapa malah pupuk urea tahun 2024 lebih kecil daripada alokasi tahun 2023. Selisihnya sekitar 1000 ton. Jadi lumayan banyak, padahal petani Situbondo sendiri yang dominan adalah palawija, dominan adalah petani padi yang sangat-sangat butuh pupuk urea. Ini kan harusnya menjadi perhatian pemerintah seperti itu. Yang dari Kabupaten Situbondo sendiri, itu data yang disampaikan kepada kementerian itu tidak signifikan juga, tidak merata kebutuhannya. Ya maka dari itu yang bisa kita lihat yaitu alokasi tahun 2023 kemarin dengan alokasi tahun 2024 yang cenderung menurun pupuk urea. Jadi sebenarnya kebutuhan pupuk urea atau kebutuhan petani secara global Kabupaten Situbondo sebenarnya ada peningkatan. Cuma yang dilakukan oleh dinas pertanian setempat, yaitu memperbaharui data atau memperbaharui ERDKK atau kebutuhan petani, itu masih kurang, Mas Bob. Jadi yang harusnya data setiap tahun itu diupdate kembali, petani butuhnya berapa, diupdate kembali, itu tidak dilakukan oleh Kabupaten Situbondo. Dan yang mereka salahkan yaitu PPL. Padahal PPL itu sudah bekerja dengan maksimal saya rasa. Namun ya karena keterbatasan operasional mereka di lapangan dan tidak diperhatikan oleh dinas atau oleh pejabat daerah setempat, jadi tidak maksimal ERDKK itu menurut saya. Jadi itu yang menyebabkan alokasi tahun 2024 ini menurun urea. Sebenarnya penurunan masalah pupuk, penurunan masalah alokasi di semua kabupaten mengalami penurunan, namun tidak sesignifikan Situbondo. Kemarin tahun 2023 perbandingan kabupaten sebelah ya, kita sebut saja Bondowoso. Jadi alokasi tahun 2024 ini Kabupaten Situbondo sendiri alokasi pupuk itu hanya 55.000 ton. Iya, Kabupaten Bondowoso 57.000 ton. Jadi ada margin 3.000 ton. Padahal kebutuhan petani Situbondo dan Bondowoso ini saya rasa cenderung sama, Mas. Jadi kalau menurut saya, ini terkait dari janji Bupati tahun 2020 bahwa akan menambah alokasi pupuk di Kabupaten Situbondo sendiri. Dan sampai saat ini 4 tahun berjalan, kita masih belum ada respon positif dari Kabupaten Situbondo sendiri. Terutama dalam usaha dalam penambahan alokasi itu sendiri gitu loh. Memang masalah alokasi pupuk ini urusan pusat. Cuma ERDKK ini yang mengawal dari bawah, dari tim Verval Kabupaten Situbondo ke kementerian, itu ya dari kabupaten dulu datanya. Jadi bukan seakan-akan kementerian pusat itu membuat alokasi sedemikian rupa tanpa data dari kabupaten. Jika bupati sendiri itu memang berusaha untuk menambah alokasi,
paling tidak dimaksimalkan dong RDKK. Menambah RDKK, mendata ulang kebutuhan petani. Jadi seperti itu. Dan 4 tahun ini ya saya rasa janji politik beliau ya kurang maksimal menurut saya. Jadi dari awal tahun 2024 memang kecenderungan berkurangnya alokasi itu ada. Dan itu sempat ramai di kalangan masyarakat, apalagi kita awal tahun kemarin menghadapi pemilu. Dan tapi alhamdulillah pemerintah pusat menjawab itu. Namun tidak ditanggapi maksimal. Ya harusnya kabupaten ini proaktif kepada petani. Jadi petani itu kebutuhannya ureanya berapa, kebutuhan NPK-nya berapa. Karena petani di bawah ini juga punya pendapat lah. Saya butuh urea sekian Pak, butuh NPK sekian. Bahkan ada di beberapa kelompok tani atau petani yang masuk kelompok tani tidak dapat pupuk. Itu terjadi di kabupaten kita. Ya mungkin ada pilih kasih atau seperti apa ke kelompok tani tertentu ya, saya juga kurang paham. Cuma ada beberapa petani yang masuk kepada kelompok tani ini belum menerima pupuk sama sekali, padahal dia terdaftar di RDKK. Itu yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Sangat-sangat berdampak menurut saya Mas Bob. Jadi hasil pertanian juga kurang maksimal. Jadi juga pembibitan dan lain-lain itu sangat-sangat butuh juga pupuk dan pengairan terutama. Dan mungkin Mas Oki bisa menjelaskan secara data gitu tentang penurunan dari hasil tani itu. Ya saya rasa kalau data kita bisa lihat semua. Secara nasional harga beras ini naik. Harga beras ini naik dan harga gabah ini juga naik gitu loh. Itu disebabkan juga oleh produktivitas petani sebenarnya. Produktivitas petani menurun, kuota gabah ini menurun, tapi harga melambung. Jadi kebutuhan dan stok barang ini gak sinkron gitu loh. Ya saya sebagai caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, saya sendiri ini dibesarkan, darah saya yang mengalir ini darah dari keringat petani, dari ayah saya seorang petani gitu loh. Ketika saya melihat petani Situbondo kurang dimaksimalkan, kurang diperhatikan oleh pemerintah, saya juga ikut sedih Mas Bob sebenarnya. Saya merasa petani tidak seperti dulu. Padahal kita di Kabupaten Situbondo sendiri pertanian masih menjadi prioritas penting gitu loh. Pertanian, nelayan. Niat saya pribadi atau visi dan misi saya pribadi sendiri, ya paling tidak saya akan menyampaikan juga kepada pemerintah daerah, terutama kepada dinas. Ya paling tidak PPL juga diperhatikan. Yang pertama, karena kunci dari RDKK sendiri atau dari kebutuhan petani itu sendiri yaitu PPL. Dan selama ini PPL dinas itu tidak diperhatikan kalau menurut saya. Dan yang nomor 2, pemerataan kelompok tani. Ini penting juga. Karena ada kelompok tani yang tidak masuk RDKK juga ada. Seakan-akan pilih kasih lah. Pemda itu pilih kasih. Jadi semua kelompok tani kalau bisa dirangkul. Ya, terutama di dapil saya sendiri, di dapil Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo itu sendiri, akan saya kawal langsung bagaimana kebutuhan pupuk yang ada di desa Olean misalkan, atau di desa Batal misalkan, atau yang ada di Kecamatan Panji dan Situbondo. Kalau bisa satu kabupaten Situbondo. Karena apa? Ini demi kepentingan petani Mas Bob. Harus dilihatlah petani di bawah. Bagaimana sulitnya mereka bekerja demi keluarga mereka sendiri dan demi kita sendiri. Kita masih makan nasi, kita masih memakai gula, kita masih memakai produk-produk dari petani kita sendiri. Ya paling tidak Kabupaten Situbondo itu sendiri harusnya bisa melayani petani dari prapanen atau dari persiapan tanam sampai pasca panen kalau bisa. Untuk pemerintahan selanjutnya, karena kita ini akan menghadapi pilkada, kepada calon yang akan maju, bikin program seperti itu. Jadi program pratanam sampai program pasca panen. Jadi itu sangat-sangat membantu petani saya rasa.